Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan program KIKAT Katekese Iman Katolik bersama saya Diakon Korsan. Seringkali orang bertanya mengenai apa hubungan liturgi sebagai perayaan umat beriman dengan persoalan keuangan, harta benda, atau dalam hal ini ekonomi. Ada 4 istilah penting dalam gereja Katolik perihal keuangan. Yang pertama adalah oblationes, kedua iorastole, ketiga stipendium, dan yang keempat adalah kolektor. Istilah-istilah tersebut seringkali masih membingungkan sebagian umat. Oleh karena itu sering muncul pertanyaan, mengapa umat harus memberikan stips atau iorastole? Kemana saja uang yang diberikan oleh umat beriman kala seorang pastor merayakan ibadat ilahi? Pada kesempatan ini istilah-istilah tersebut hendak dijelaskan. Yang pertama adalah oblationes. Oblationes atau persembahan adalah pemberian sukarela dari umat beriman kepada Allah dalam perayaan Ekaristi dalam bentuk natura. Oleh karena itu, oblationes atau biasa dikenal dengan natura disebut sebagai bahan-bahan persembahan seperti kebutuhan-kebutuhan harian, makanan, minuman yang diarak oleh umat beriman dalam bagian persiapan persembahan dalam sebuah Ekaristi. Oblationes atau natura itu sangat menunjang kehidupan seorang pastor di pastoran. Yang kedua adalah iorastole. Iorastole adalah sumbangan atau penghargaan umat beriman kepada imam yang melaksanakan perayaan sakramen, misalnya baptis, perkawinan, minyak suci, atau kepada seorang imam yang melaksanakan pelayanan sakramentali seperti pemberkatan rumah, pemberkatan ladang, pemberkatan tanah, pemberkatan kendaraan, dan sebagainya. Dengan kata lain, iorastole adalah sebuah sumbangan atau penghargaan sukarela yang diberikan oleh umat beriman kepada seorang pastor yang melakukan pelayanan dengan melakukan stoa. Sementara itu, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada ketentuan besar kecilnya iorastole? Jawaban resminya adalah tidak ada. Tidak ada ketentuan. Pelayanan tetap harus diselenggarakan atau tetap dilaksanakan sekalipun tidak ada iorastole. Tentang iorastole ini pun dalam setiap keuskupan memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Yang ketiga adalah stipendium. Stipendium adalah sumbangan sukarela umat beriman dalam bentuk uang yang dipersembahkan kepada Allah melalui pastor yang mendoakannya dalam misa. Kebiasaannya adalah bahwa umat memberi stipendium dalam sebuah amplop yang di dalamnya terdapat sejumlah uang. Uang itulah yang disebut dengan stipendium. Lantas ada pertanyaan,
apakah ada ketentuan besar kecilnya jumlah stipendium? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada ketentuan. Perayaan tetap harus diselenggarakan sekalipun tidak ada stipendium. Dan tentang stipendium itu sendiri ada aturannya, bahwa setiap pastor hanya boleh mengambil satu intensi untuk satu misa. Kalau dalam misa ada lebih dari satu intensi, maka dia hanya boleh mengaplikasikan satu intensi untuk misa yang sedang diselenggarakan pada saat itu. Lalu bagaimana dengan 2, 3, 4 intensi lainnya yang juga dibacakan saat itu? Pastor wajib mengaplikasikan dalam misa-misa yang lain di luar misa pada hari yang bersangkutan. Kalau pastor tidak sanggup, maka ia harus memberikan intensi yang berisi stipendium itu kepada pastor-pastor yang lain, supaya pastor-pastor itu menyelenggarakan misa untuk intensi yang bersangkutan. Lantas kembali ditekankan bahwa stipendium dan iura stole adalah pemberian sukarela dari umat yang menunjang pelayanan dan kehidupan para pastor. Jadi hindari pola pikir bahwa para pastor akan melakukan pelayanan hanya untuk mendapatkan stipendium atau iura stole. Ada fakta bahwa umat takut meminta misa karena tidak mempunyai uang. Namun stipendium dan iura stole tetap harus diperkenalkan kepada umat, supaya terjalin suatu kerjasama, terjalin suatu penghargaan antara imam dan umatnya. Dan yang keempat adalah kolekte. Bagaimana dengan kolekte? Persembahan yang berbentuk uang yang dipersembahkan disebut dengan kolekte. Dan kolekte tersebut tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi seorang pastor. Kolekte dikelola oleh paroki dan keuskupan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Kolekte melambangkan partisipasi umat dalam kurban untuk menyatakan tanggung jawabnya kepada keperluan umat, keperluan ibadat, dan keperluan sosial. Hal yang penting yang perlu ditekankan kembali di sini adalah kolekte tersebut merupakan persembahan yang diberikan oleh umat beriman kepada Allah. Sekian dan terima kasih.